Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azlansah. NIM saya 12008029. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah kelas B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah Ilmu Komunikasi untuk ulangan akhir semester, yaitu ada 5 pertanyaan. Langsung saja pertanyaan pertama. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap attitude change pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Komunikasi efektif mempunyai tujuan, fungsi, dan hambatan. Coba jelaskan. Langsung ke tujuan. Pertama, tujuan dari komunikasi efektif sebenarnya adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan pemberi informasi, sehingga bahwa bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap. Yang kedua, agar pengiriman informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang sehingga tidak terjadi monoton. Fungsi informasi untuk memberitahukan suatu pesan kepada pihak tertentu. Fungsi ekspresi sebagai wujud ungkapan perasaan. Fungsi kontrol menghindari terjadinya suatu yang tidak diinginkan. Fungsi sosial untuk keperluan kreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Fungsi komunikasi untuk keperluan transaksi usaha bisnis. Hambatan perceptual distortion. Perceptual distortion dapat disebabkan karena perbedaan cara pandangnya yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Cultural difference. Hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa suku, ras, dan bahasa yang berbeda. Lanjut pertanyaan yang kedua, yaitu komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak publik. Komunikasi massa mempunyai ciri, fungsi, komponen, dan efek tersendiri. Apa yang Anda pahami? Ciri-cirinya, yang pertama, komunikator dalam komunikasi massa berlembaga. Yang kedua, komunikasi dalam komunikan massa bersifat heterogen. Yang ketiga, pesannya bersifat umum. Komunikasi berlangsung satu arah. Komunikasi massa menimbulkan keserakahan. Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. Fungsi umumnya komunikasi massa memiliki kaitan yang kuat dengan media massa secara khusus. Komunikasi massa memiliki 10 macam fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi informasi. Yang kedua, fungsi hiburan. Yang ketiga, fungsi persuasi. Yang keempat, transmisi budaya. Yang kelima, mendorong interaksi sosial. Yang keenam, pengawasan. Yang ketujuh, korelasi. Yang kedelapan, pewarisan sosial. Yang kesembilan, melawan kekuasaan reaktif. Yang kesepuluh, menggugat hubungan trikotomi. Masuk ke komponen. Menurut De Velour dan Dennis, terdapat 7 komponen komunikasi massa, di antaranya komunikator dalam media massa. Pesan berkaitan dengan konten yang dibuat dari sudut pandang media massa tersebut terhadap suatu isu tertentu. Media dalam komunikasi massa. Media diartikan sebagai saluran yang bersifat fisik. Komunikan terdiri dari kumpulan individu yang menerima pesan dari media massa. Gatekeeper dalam komunikasi massa. Gatekeeper berupa untuk menentukan pesan massa yang akan disampaikan ke komunikan dari mana yang tidak
Yang keenam, gangguan. Yang ketujuh, timbal balik. Masuk ke efek tersendiri. Menurut Stephen Covey, komunikasi massa memiliki efek-efek berikut terhadap individu. Yang pertama, efek ekonomis, menyediakan pekerjaan, menggerakkan ekonomi. Contoh, dengan adanya industri media massa membuat lowongan pekerjaan. Yang kedua, efek sosial, menunjukkan status. Contohnya, seseorang kadang-kadang nilai dari media massa yang ia baca. Seperti surat kabar pos kota memiliki pembaca berbeda dibandingkan dengan pembaca surat kabar Kompas. Yang selanjutnya, yang ketiga, efek penjadwalan kegiatan. Yang keempat, efek penyaluran penghilangan perasaan. Yang kelima, efek perasaan terhadap jenis media. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya, yang nomor 3. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan. Menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal ini memiliki fungsi dan jenis-jenisnya, termasuk bahasa tubuh. Coba Anda jelaskan. Baik, saya akan langsung menjelaskannya. Satu, fungsi. Komunikasi nonverbal dapat menjalankan sejumlah komunikasi penting. Riset nonverbal mengidentifikasi 6 fungsi utama menurut Ekman 1965, Knapp 1978 berikut. Yang pertama, untuk menekankan komunikasi nonverbal digunakan untuk menonjolkan atau menekankan beberapa banyak dari pesan verbal. Misalnya saja, Anda mungkin tersenyum untuk menekankan suatu hal tertentu, untuk meyakinkan. Yang kedua, untuk melengkapi komplemen. Komunikasi nonverbal digunakan untuk memperkuat warna atau sikap umum yang dikomunikasikan oleh pesan verbal. Yang ketiga, untuk menunjukkan kontradiksi. Pesan verbal dapat bertentangan dengan gerakan nonverbal. Sebagai contoh, Anda dapat menyilangkan jari Anda atau mengedipkan mata untuk menunjukkan bahwa yang Anda katakan adalah tidak benar. Yang keempat, untuk mengatur gerak-gerik nonverbal dapat mengendalikan atau mengisyaratkan keinginan untuk mengatur arus verbal. Contohnya, mengerutkan bibir, mencondongkan badan ke depan, atau membuat gerakan tangan untuk menunjukkan bahwa Anda ingin mengatakan sesuatu. Untuk yang kelima, untuk mengulangi, misalnya menyertai pernyataan verbal apa benar dengan mengangkat alis mata. 6. Untuk menggantikan, misalnya mengatakan oke dengan tangan tanpa berkata apa-apa yang dapat digantikan dengan menganggukkan kepala untuk mengatakan ya, atau menggelengkan kepala untuk mengatakan tidak. Jenis-jenisnya, adapun jenis-jenis komunikasi nonverbal yang diantaranya yaitu 1. Komunikasi objek. Dalam hal ini yang paling umum ialah penggunaan pakaian, di mana orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya. Sentuhan dapat termasuk bersalaman, menggenggam tangan, perciuman, sentuhan di punggung, mengelus-ngelus, pukulan, dan lain-lain. Yang ketiga, kronemik merupakan bidang yang memiliki penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Yang keempat, gerakan tubuh kinesik dalam komunikasi nonverbal. Gerakan tubuh atau kinesik meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Yang kelima, promik bahasa ruang merupakan
jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi kita berada. Yang keenam, jarak intim, jarak dari mulai bersentuhan sampai jarak 1,5 kaki. Yang ketujuh, jarak personal, jarak yang menunjukkan perasaan masing-masing pihak yang berkomunikasi dan juga menunjukkan keakraban dalam suatu hubungan. Yang kedelapan, jarak sosial, jarak yang menunjukkan pembicaraan yang menyadari betul kehadiran orang lain. Yang kesembilan, jarak publik, jarak yang berkisar antara 12 kaki sampai tak terhingga. Bahasa tubuh adalah komunikasi pesan nonverbal tanpa kata-kata. Repetisi, mengulang kembali gagasan yang sudah disampaikan secara verbal. Substitusi, mengganti lambang verbal. Kontradiksi, menolak sebuah pesan verbal dengan memberikan makna lain menggunakan pesan nonverbal. Pelengkap komplement, melengkapi dan memperkaya pesan nonverbal. Aksentuasi, menegaskan pesan nonverbal. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu nomor 4. Jelaskan tentang pengertian dan bentuk komunikasi transendental. Komunikasi merupakan proses penciptaan makna antara dua orang atau lebih dengan menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda. Kita sering mendengar bentuk komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi politik, dan komunikasi massa. Komunikasi transendental berarti komunikasi antara manusia dengan Tuhannya dan masuk ke dalam bidang agama atau religi. Partisipan dalam komunikasi transendental adalah manusia dengan Tuhannya. Namun pembahasannya sedikit dalam disiplin ilmu komunikasi. Bentuk komunikasi transendental, penjelasan tentang sholat sebagai salah satu bentuk komunikasi transendental, komunikasi antara Allah dan manusia. Yaitu selanjutnya pertanyaan terakhir, apa itu komunikasi kelompok, group communication? Jelaskan fungsinya, proses komunikasinya. Komunikasi kelompok terdiri dari komunikasi kelompok kecil, mikrogroup, dan komunikasi kelompok besar. Coba jelaskan. Baik, langsung saja. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Fungsi fungsi pertama adalah menjalin hubungan sosial dalam artian bagaimana kelompok tersebut dapat membentuk dan memelihara hubungan antara para anggotanya dengan memberikan kesempatan melakukan berbagai aktivitas rutin yang informal, santai, dan menghibur. Fungsi kedua adalah pendidikan yang mana mempunyai makna bagaimana sebuah kelompok baik secara formal maupun informal berinteraksi untuk saling bertukar pengetahuan. Fungsi yang keempat adalah pemecahan masalah dan perbuatan keputusan. Yang kelima, fungsi terapi. Kelompok terapi memiliki perbedaan dengan kelompok lainnya. Baik, yang selanjutnya komunikasi kecil makro. Komunikasi kecil kelompok kecil, komunikasi small micro group communication adalah komunikasi yang ditunjukkan kepada kognisi komunikan, proses berlangsung secara dialogis. Dalam komunikasi kelompok kecil, komunikator menunjukkan pesannya kepada benak atau pikiran komunikan, misalnya kuliah, ceramah, diskusi, seminar, dan rapat lainnya. Disampaikan oleh komunikator dalam situasi komunikasi. Kelompok besar ditunjukkan kepada afeksi komunikan, kepada hatinya atau kepada perasaannya. Contoh untuk komunikasi kelompok besar adalah misalnya rapat raksasa di sebuah lapangan. Jika komunikasi kelompok kecil umumnya bersifat homogen, antara lain sekelompok orang yang sama jenis kelaminnya,
Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.